Hadapi Thailand, peluang Sintayong perbaiki rekor terbuka. Thailand bisa dikatakan menjadi momok menakutkan Sintayong selama menjabat sebagai pelatih skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia era Sintayong telah melakoni 3 pertemuan melawan Thailand. Hasilnya, tim asuhan STY belum mampu meraih kemenangan dari 3 pertemuan tersebut. Pertemuan pertama terjadi di babak grup kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Timnas Indonesia ditahan imbang Thailand dengan skor 2-2. Pertemuan kedua dan terakhir terjadi di babak final Piala AFF 2020. Kala itu timnas Indonesia asuhan Sintayong kalah telak 0-4 dari Thailand di leg pertama final Piala AFF 2020. Di leg kedua, skuad Garuda mampu menahan imbang Thailand dengan skor 2-2. Kini peluang Sintayong untuk memperbaiki rekor pertemuan tersebut cukup terbuka. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam laga lanjutan penyisihan grup A Piala AFF 2022. Timnas Indonesia diunggulkan lantaran didukung puluhan ribu supporter tanah air yang akan memadati Stadion Gelora Bung Karno. Sintayong sendiri menargetkan kemenangan di laga tersebut demi lolos langsung ke babak semifinal. Meski begitu, kemenangan tersebut tidak mudah untuk diwujudkan, mengingat performa Thailand yang begitu baik sejauh ini. Di lain sisi, pertandingan kontra negeri Gajah Perang bukan hanya soal taktik. Drama kontroversi hingga psy-war sering dilakukan Thailand untuk mengandaskan perlawanan skuad Garuda. Namun dengan pengalaman dari beberapa pertemuan terakhir, diharapkan Sintayong dan punggawa Garuda mampu mengatasi hal tersebut. Alasan timnas Indonesia bisa menang lawan Thailand. Pertama, memiliki kedalaman skuad. Pada ajang kali ini, Sintayong benar-benar membawa skuad terbaiknya untuk bisa meraih gelar juara Piala AFF 2022. Selain skuad tahun 2020, timnas Indonesia memiliki pemain cadangan yang tak kalah berkualitas. Hal itu terbukti dari 2 pertandingan awal skuad Garuda di ajang 2 tahunan tersebut. Hal itulah yang bisa membuat Sintayong bisa membalaskan dendam di final Piala AFF 2020 lalu. Kedua, dukungan supporter. Menghadapi Thailand, timnas Indonesia akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Diketahui sekitar 50.000 tiket dijual oleh PSSI. Sejauh ini beredar kabar bahwa tiket yang dijual online telah ludes terjual. Kedatangan supporter itu pun bisa menjadi keuntungan tersendiri untuk timnas Indonesia. Jumlah supporter yang juga lebih banyak dibandingkan dengan pada saat melawan Kamboja bisa menjadi keuntungan tersendiri untuk timnas Indonesia. Ketiga, taktik kejutan Sintayong. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand untuk kedua kalinya dalam 1 tahun kalender. Tentu hal ini membuat kedua pelatih yakni Sintayong dan Alexandre Polking sudah memahami karakter pemain masing-masing. Karenanya timnas Indonesia pun akan memanfaatkan taktik Sintayong guna bisa mengalahkan Thailand dan membalaskan dendam pada final edisi sebelumnya. Pengamat sebut ada pengurus PSSI yang khianati Iwan Bule. Kabar mengejutkan datang dari pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang biasa disebut Bung Toel, usai membuat klaim yang melibatkan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Dilansir dari cuplikan akun Instagram pribadinya, Bung Toel menyebut ada upaya pengkhianatan dalam PSSI. Sebelumnya, Muhammad Iryawan menyampaikan Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI akan digelar secepatnya. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu mengumumkan setelah menggelar rapat eksekutif komite atau Exco pada 28 Oktober lalu. Situasi tersebut ternyata dimanfaatkan oleh beberapa jajaran di bawah Iryawan.
Menurut Tommy Welly yang akrab disapa Bung Toel, ada upaya pengkhianatan kepada Iwan Bule. Dalam 1 bulan terakhir, Iwan Bule memang selalu terlihat sendiri. Tak ada lagi bawahannya di PSSI yang kerap mendampingi dalam pertemuan-pertemuan, termasuk saat memantau persiapan timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Saya mau sharing info A1 ke teman-teman Gojek Bung Toel. Jadi pada saat Indonesia memulai kampanyenya di Piala AFF 23 Desember lalu, lawan Kamboja, di tengah perjuangan awal timnas Indonesia ternyata ada pengkhianatan. Ada manuver besuk yang dilakukan oleh Sekjen PSSI dan salah satu exco PSSI. Kata Bung Toel. Lebih lanjut, Bung Toel mengatakan di hari yang sama di FX Senayan, Sekjen PSSI bersama salah satu exco mengumpulkan para voters tanpa diketahui Iwan Bule. Padahal secara organisasi yang namanya Sekjen itu diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum PSSI. Jadi artinya Sekjen itu pastilah dan haruslah orangnya Ketua Umum. Tapi yang terjadi ada upaya menggembosi Ketua Umum oleh Sekjen dan Exco. Seperti yang diketahui, Sekjen PSSI saat ini dijabat oleh Yunus Nusi, yang diangkat oleh Iriawan untuk menggantikan Ratu Tisa. Sementara itu, exco yang dimaksud Bung Toel berdasarkan inisial dan fotonya adalah Juni Rahman. Harapannya kabar tersebut tak mengganggu fokus timnas Indonesia yang sedang berjuang di Piala AFF 2022 dan akan menghadapi laga berat kontra Thailand. Bagi Iwan Bule, tentu semua pecinta sepak bola tanah air menginginkan dirinya tetap mengawal punggawa Garuda dengan ketulusannya hingga meraih gelar juara.